Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat Semuanya pagi, sehat? Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Baik Baik, ya, Pak. alhamdulillah. Kabar baik, Ya, Pak. kabar baik. Cuaca gimana? Bagus di sana pagi ini? Di tempat Mendung, masing-masing? Pak. Pak. Bagus, Mendung, Pak. Bagus. Ya, ada yang mendung, ada yang bagus. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan siang makin bagus nanti ya. Baik, Ya, Pak. anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang collaborative relationship in supply chain management. Ya, this is the first topic in Capital Selecta. Jadi ini mata kuliah Capital Selecta memilih topik pertama yang dikaitkan dengan tren di dalam supply chain adalah collaborative relationship. Ya, untuk tahap awal saya akan memberikan pengantar dulu. Selanjutnya nanti grup 1 akan melanjutkan paparan dari sebuah jurnal yang sudah saya sharingkan. Nah, di grup 1 ini sudah hadir Fadil, kemudian Ade Fajar, dan Sri Rizky ya, 3 orang. Baik, saya akan sharing dulu tentang, bisa dilihat ya anak-anak ya, slide-nya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat kan? Baik. Reni sudah bisa lihat ini, Reni sudah bisa lihat slide-nya? Sudah, Pak. Baik. Sudah ada, Pak. Topik kita hari ini adalah collaborative relationship. Kata-kata kolaboratif adalah bahasa yang sudah familiar di kita, sering kita dengar. Kolaborasi. Begitu kan? Artinya ada beberapa orang, beberapa kelompok, beberapa organisasi, beberapa perusahaan gitu. Saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kenapa mesti kolaborasi? Ya, ini isu yang mau dibahas hari ini. Kenapa di dalam supply chain itu orang mesti berkolaborasi? Kenapa tidak kerja sendiri saja? Sebuah perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, sudah saja dia kerja sendiri. Begitu. Nah, mengapa tidak kerja sendiri? Mengapa mesti kolaborasi? Kalau kita kaitkan dengan supply chain, di mana supply chain itu merupakan suatu jaringan organisasi. Nah, definisinya saja supply chain itu adalah network organization, jaringan berbagai macam organisasi. Nah, kalau dia jaringan tentu sekali membutuhkan suatu kerjasama atau kolaborasi. Nah, di era IA 4.0 ini, Industry Revolution 4.0 ini, di sini disebutkan bahwa recent advancement in information and mobile technology, ini akhir-akhir ini ya, bahwa teknologi informasi dan mobile teknologi have set the state for truly integrated and supply chain partnership. Memang merupakan suatu hal yang sudah nyata saat ini, yang membantu untuk terjadinya integrasi antara satu partner atau mitra supply chain dengan mitra yang lainnya. Nah, ini dijelaskan artinya tanpa adanya IT, kolaborasi ini kurang efektif dan kurang efisien. Dengan adanya IT saat ini dan mobile, ya IT artinya di dalamnya ada mobile system, maka itu melakukan kolaborasi itu sekarang lebih efisien dan lebih efektif. Begitu ya. Kalau kita lihat sekarang gambar sebelah kiri. Lihat gambarnya, anak-anak sekalian. Gambar ini secara eye catching kita lihat ada warehouse. Kursor saya lihat ya, ada warehouse. Kemudian ada tulisan kolaboratif. Collaborative warehouse. Nah, atau bahasa lainnya ini sebenarnya kalau collaborative warehouse yang anak-anak ketahui itu apa sih collaborative warehouse itu bahasa lainnya? Di mana
dari berbagai manufaktur atau dari berbagai perusahaan-perusahaan disimpan di sini. Terminologinya warehouse yang menyimpan berbagai macam barang dari berbagai macam manufaktur, itu apa namanya? Istilahnya apa? Warehouse-nya. Siapa yang tahu? Nurul apa? Nurul? Apa Pak? Udahlah. Makanya konsentrasi ya, dengerin ya. Hiban. Ya, Pak. Apa? Tentang warehouse kolaboratif, Pak. Ya, apa? Dengerin, nggak usah ngomong ya. Supaya nggak dua kali saya nanyanya. Siapa yang tahu itu? Siapa yang tahu? Yang tahu, Pak. Siapa yang tahu? Ayo. Dengerin ya. Dengerin. Coba dihidupkan mic-nya. Nah, hidupkan mic-nya. Saya mau tanya nih. Rizal dengar? Putri dengar? Putri? Iya, Pak. Putri dengar ya. Oke. Putri, lihat gambarnya ini. Ini gambar collaborative warehouse ya. Di mana Iya, di Pak. collaborative warehouse ini menunjukkan dari berbagai macam industri atau manufaktur yang memproduksi barang ya. Dia barangnya itu dikonsolidasikan di gudang sini. Bersama. Maknanya warehouse ini tidak membutuhkan masing-masing gudang sendiri kan? Mana tadi? Iya. Mana tadi ya? Siapa yang saya tanya tadi? Saya, Pak. Putri, Pak. Putri. Nah, Putri. Coba Putri. Namanya apa gudang ini nih? Yang mengkonsolidasikan barang-barang. Apa Putri? Warehouse publik atau umum, Pak? Nah, itu perbedaannya, mana Putri? Sekarang, Putri, lihat, pabrik Iya, Pak. tidak memerlukan warehouse sendiri. Tidak memerlukan, kalau warehouse sendiri dia berada di sisi pabrik sini. Dia ada satu gudang yang mengkonsolidasikan dari berbagai macam pabrik, puluhan atau ratusan pabrik dikonsolidasikan sini. Namanya apa gudang itu? Siapa yang tahu namanya apa gudang tersebut? 3PL, Pak. Hah? 3PL, Pak. Gudang konsolidasi, Pak. Ya, gudang konsolidasi. Nah, gudang konsolidasi atau bahasa lainnya disebut sebagai apa? Kontrol warehouse, Pak. Control warehouse. Oke, yang lainnya apa istilahnya? Gudang konsolidasi, control warehouse, apa lagi? Siapa yang tahu? Gudang. Pernah dengar nggak istilahnya distribution center, DC? Oh, iya, Pak. Distribution center ya. Nah, Ya. merupakan sebuah collaborative warehouse. Dari gudang DC ini, distribution center, ya dari distribution center, nanti akan didistribusikan ke berbagai macam tujuan. Ini lihat ke atas ini, ke daerah urban. Urban itu artinya daerah perkotaan. Non-urban, daerah pedesaan. Dari sini kita lihat idenya adalah manufaktur kerjasama, kemudian barang-barangnya dikonsolidasikan di suatu warehouse. Mungkin antara satu barang dengan barang lain itu ada komplementer, digabung nanti di gudang itu. Ya, mungkin anak-anak pernah beli di supermarket, beli sesuatu dapat yang lainnya. Agnes, Ya, Pak. pernah beli apa di supermarket? Beli sesuatu ditempelkan yang lainnya. Ditempelkan yang lain. Promo gitu ya, Pak? Apa? Barang apa? Barang apa terus dapat apa? Beli deterjen, Pak, biasanya. Dapat apa? Biasanya dapat piring. Nah, begitu ya. Itu kan tentu sekali ada yang mengkonsolidasinya kan? Yang merakitnya ya. Nah, itu mungkin sudah dirakit di warehouse kolaboratif itu.
Dan ada beberapa produk-produk yang lain yang juga memang antara satu dengan yang lainnya dirakit di situ bisa jadi. Oke, dia kerjasama ya. Oke, itu prinsip collaborative relationship. Nah, saya lanjutkan. The ability to market unutilized capacity. Di sini artinya begini. The ability, kemampuan untuk mengutilize pasar yang tadi kapasitasnya itu tadi tidak terutilize. Maksudnya begini, kalau gudang itu hanya khusus untuk satu pabrik, apa yang terjadi? Mungkin kapasitasnya tidak digunakan secara penuh. Ya kan dia punya kapasitasnya luas, misalkan 1 hektar, bukan 1 hektar ya, 500 meter persegi. Sementara untuk manufaktur itu cuma butuh 30% dari kapasitas itu, kan yang lainnya kan nganggur. Ya, karena itu perlu dikonsolidasikan dengan yang lainnya. Jadi disebut sebagai unutilized capacity, menggunakan kapasitas yang tidak tergunakan oleh suatu perusahaan. Nah, kemudian dilakukan kerjasama lah, begitu ya, kerjasama dengan perusahaan. Itu idenya dari collaborative relationship. Kita lihat gambar ini sebelah ini, level-levelnya. Mulai dari cooperate, coordinate, terus collaborate. Maknanya ini apa? Ada jenjangnya kan? Jenjang kerjasama yang paling tinggi itu adalah kolaborasi. Jenjang kerjasama yang paling tinggi itu kolaborasi. Misalkan anak-anak pernah lihat ya, misalkan musik orkestra. Pernah lihat nggak musik orkestra? Pernah kan? Pernah. Itu berapa banyak alat musik? Itu mesti dikolaborasikan. Banyak kan? Kolaborasikan antara satu dengan yang lainnya. Ada kapan dia memainkannya, kapan memetik atau membunyikannya dengan keras, dengan sedang, dengan lembut. Itu semua dikolaborasikan oleh sebuah dirijen sehingga menjadikan sebuah musik yang bagus ya. Nah, jadi tingkat yang paling tinggi dalam hal kerjasama kolaboratif. Di bawahnya adalah koordinasi. Berarti level tingkat kerjasamanya itu lebih rendah. Yang paling rendah lagi adalah cooperate. Nah, cooperate itu mau berkooperate lah, mau bekerja sama jika ada hal-hal gini. Ya, tingkatannya seperti itu. Ada tingkat yang berbeda-beda. The main of collaboration supply chain, ini lihat tulisan yang merah ini. Main of collaboration supply chain. Jadi artinya apa kolaborasi utama di dalam supply chain itu? Apa kolaborasi utamanya? Siapa yang tahu? Pertama apa? Saling berbagi informasi, berkoordinasi, dan melakukan keputusan untuk berkolaborasi, Pak. Nah, itu bagus itu, Henny. Ya, ada 3 hal ya, Henny ya, tadi yang disebutkan. Iya, Pak. Main kolaboratif. Jadi kolaborasi yang paling utama di dalam supply chain ada 3 hal. Sharing information. Kenapa demikian? Karena di dalam supply chain itu kan ada 3 hal memang yang mengalir. Yang pertama adalah information. Jadi sharing information ini penting. Information tentang apa? Oh, banyak sekali. Mulai dari tahap ide sampai produk itu ada di pasar. Itu bisa diketahui oleh sebuah perusahaan, maka hal itu sangat penting sekali. Artinya dia kan harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, ya, nah, supaya dia tahu informasi setiap tahapan. Yang kedua, skema koordinasinya itu bagaimana? Corporate, coordinate, collaborative levelnya, dan kolaborasi dalam hal membuat keputusan. Keputusan pengadaan barang, pembelian barang, pengisian inventory, urusan transportasi, keputusan promosi harga dan sebagainya ya. Di sini disebutkan bahwa information sharing play a key role in mitigation uncertainty across supply chain. In supply chain ya, have the uncertainty. Di dalam supply chain itu ada suatu ketidakpastian. Ketidakpastian apa? Ketidakpastian macam-macam. Ketidakpastian permintaan. Ya, terutama ya, permintaan itu kan fluktuatif sifatnya. Ketidakpastian mungkin tentang transportasi
yang ada gangguan-gangguan transportasi itu. Pergudangan, ada masalah-masalah. Sepanjang supply chain itu ada masalah-masalah yang tentu sekali tidak bisa kita pastikan secara exactly, secara tepat. Nah, karena itu perlu adanya mitigasi. Nah, mitigasinya ini menggunakan information sharing. Jadi kalau sudah ada information sharing, kita diketahui, misalkan gini, lagi jalan, kita lihat peta. Oh, di sana macet. Maka kita bisa mengalihkan rutenya. Itu maksudnya. Kalau tiba-tiba di satu daerah permintaannya tiba-tiba tinggi, maka ini harus segera dari DC menyalurkan, mendistribusikan barang ke daerah tersebut supaya bisa memenuhi tuntutan pasar dari sana. Itu kan perlu information sharing. Bagian berikutnya, why is a game changing a trend? Jadi maksudnya mengapa ini menjadi tren, begitu ya? Kenapa kolaboratif menjadi tren? Pertama, alasannya adalah availability of unutilized capacity. Artinya apa? Mengutilize kapasitas yang tidak availability, ketersediaan, gitu ya, dari kapasiti yang tidak digunakan. Maksudnya ada kapasitas yang berlebih, ini bagaimana digunakan bersama supaya efisien. Misalkan kolaborasi truk dari Jakarta, itu ada beberapa perusahaan yang akan mengirimkan barang. Kalau dia pakai truk sendiri, mungkin hanya menggunakan sepertiga bagian dari truk itu. Maka dikonsolidasikan. Nah, ini kan istilah yang sudah wajar ya. Anak-anak kan melakukan internship. Ya, Henny melakukan internship juga ya. Henny, ya. Henny di mana internshipnya kemarin? Iya, Pak. Saya lupa Henny di mana? Kemarin saya di PT Kereta Api, Pak. PT Kereta Api. Nah, PT Kereta Api itu merupakan suatu perusahaan yang melakukan konsolidasi dari berbagai perusahaan-perusahaan lain mau mengirimkan barang, kan dikonsolidasikan di situ. Bayangkan kalau sebuah perusahaan mengirimkan sendiri pakai truknya, rugi kan? Nah, karena itu ini perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi ya. Baik. Kemudian reduce overhead through third party partnership. Ini mereduksi partnership, triparty partnership ini yang terlalu banyak. Kemudian revenue stream for asset happy company. Nah, ini artinya aset perusahaan yang berlebih tadi bisa digunakan untuk mendatangkan keuntungan bagi sebuah perusahaan. Ya. Lihat gambar berikutnya. Supply chain collaboration. Cornerstone. Cornerstone is something very important that something else depend of effective supply chain. Mana ini suatu hal yang perlu dilakukan untuk mencapai keefektifan dari supply chain. Fokus dari collaboration today, coba kita lihat. Ini ada gambar secara garis besar menunjukkan kalau sebuah perusahaan, ini manufacturer kita katakan aja sebagai focal company-nya. Ya, focal company. Sebelah kirinya itu inbound, sebelah kanannya itu outbound logistik kan. Apa yang perlu dikolaborasikan dengan pemasok di sini? Kita lihat terutama mensinkronisasikan jadwal produksi perusahaan dengan pengiriman barang dari supplier. Jangan sampai barang datang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kedua juga kolaboratif produk. Maksudnya begini, ada banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan assembling di mana part-part komponen-komponen itu dari berbagai supplier yang nanti akan dirakit di manufacture. Nah, ini tentu sekali perlu kolaborasi dengan pemasoknya dalam rangka banyak hal lah. Dari desain produknya, mutu, ke pengiriman dan sebagainya. Ya. Nah, ini kolaboratif product development, maksudnya bagaimana kolaboratif pengembangan dari produk itu. Di sisi outbound logistiknya, kita lihat ada kolaboratif demand planning. Kolaborasi perencanaan kebutuhan dari sini nih, demand ini. Berapa kebutuhannya? Karena ini merupakan inputan untuk manufaktur melakukan production planning. Tanpa diketahui dengan baik demand itu, maka production planning itu nanti tidak bagus. Artinya bisa jadi berlebih atau berkurang, tinggal ujungnya menimbulkan high cost. Sehingga ini perlu sekali
untuk kolaboratif dengan sisi hilir, ya. Jadi kolaborasi itu ke hulu dan ke hilir. Tapi kita lihat nanti dia bahkan kolaborasi itu ada vertikal horizontal. Nah, ini kan collaborative logistic planning itu transportation service, distribution center service. Nah, apa benefitnya? Tadi kan saya katakan, mengapa sih perlu perusahaan melakukan kolaborasi? Kenapa tidak kerja sendiri? Karena disadari bahwa dengan melakukan kolaborasi ini ada benefit atau manfaat yang diperoleh. Customer, material supplier, dan service suppliers. Ya, kita lihat. Kalau bagi customer, untuk ke arah customernya, berarti ke arah outbound-nya, outbound atau downstream-nya, itu bisa mereduksi inventory, bisa meningkatkan pendapatan, increase revenue, lower order management cost di sini. Kemudian high gross margin, ini berarti bisa meningkatkan gross margin. Ya, kaitan dengan keuntungan lah. Better forecast accuracy, jadi bisa lebih tepat meramalkan kebutuhan ke pelanggan. Better allocation of promotion budget, jadi alokasi untuk pembiayaan ke customer juga bisa diatur dengan baik. Kemudian dari segi material supplier-nya, reduce inventory, nah, bagi perusahaannya, lower warehouse cost, lower material acquisition cost, fewer stock out condition. Kelihatan di sini bahwa kaitan dengan barang-barang semua kan, karena ini kaitan dengan material kan, dengan adanya koordinasi. Kenapa kok bisa mereduksi inventory? Karena inventory kaitan dengan untuk memenuhi demand. Begitu ya. Kalau kita sudah bisa kolaborasi berapa jumlah demand yang dibutuhkan dengan tepat, maka inventory juga bisa disetok dengan jumlah yang optimal, bisa kita optimasi di situ. Termasuk yang berikutnya adalah service supplier, lower freight cost, pengirimannya bisa lebih rendah, faster, more reliable. Kalau kita sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang third party logistik, di mana kita akan mendapatkan suatu perusahaan third party yang baik, gitu ya, maknanya baik dalam hal cost delivery, gitu ya, cost delivery and quality, maka ini bisa kita mendapatkan lower freight cost pengirimannya, nah, dan seterusnya lah ya, supaya tidak terlalu berpanjang lebar menceritakannya di sini. Bagian berikutnya ini adalah level yang tadi saya tunjukkan, kita tingkatkan levelnya. Lihat sumbu-sumbunya. Horizontalnya adalah number of relationship. Jumlah atau bagaimana banyak perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam relationship hubungan ini. Sumbu vertikalnya extent of collaboration. Tingkat dari kolaborasi tersebut. Ada tingkatnya terbatas, tapi ada tingkatnya ekstensif, luas. Terbatas, luas. Ya. Jumlah relationship banyak, sedikit. Ini banyak, sedikit. Kalau jumlah perusahaan yang terlibat dari relationship itu banyak, tetapi hubungannya ini dia terbatas, disebut sebagai transaksional kolaborasi. Makin meningkat, di sini jumlah perusahaannya makin lebih sedikit, tetapi tingkat ekstensifnya itu makin tinggi, disebut kooperatif. Bergerak lagi ke sana, makin sedikit jumlah perusahaannya, tetapi hubungannya makin ekstensif, koordinatif. Dan yang paling tinggi sekali ini, yang kolaborasinya tidak begitu banyak, sedikit, mungkin 2 atau 3 perusahaan. Tetapi sifat kolaborasinya itu luas, banyak sekali, disebut sebagai synchronized collaboration. Istilah ya, istilah. Transaksional, kooperatif, coordinated, synchronized. Ada 4 level dari kolaboratif. Begitu. Ini di green arrow, ini panah ini menunjukkan bahwa makin ke atas itu makin meningkat kompleksitas dan sophisticated. Artinya makin ke atas makin meningkat kerumitan dan kecanggihan dari kolaborasi. Apa saja yang dikolaborasikan? Information, infrastruktur, decision support system, planning mechanism, information sharing, dan proses understanding yang dikolaborasi. Ya, baik. Nah, kelihatannya ini bagian terakhirnya ya, bagian terakhirnya saya menunjukkan. Bagaimana bentuk kolaborasi selain dari yang saya tunjukkan tadi vertikal? Vertikal itu begini, dari supplier, perusahaan sampai customer.
yang barusan tadi tunjukkan. Tapi ternyata kolaborasi itu juga bisa horizontal, yaitu kita berkolaborasi, sebuah perusahaan berkolaborasi dengan kompetitor atau dengan komplementernya. Nah, ada kompetitor, ada komplementer. Kompetitor pesaing perusahaan kita, komplementer itu adalah perusahaan-perusahaan yang juga sebagai partner, tetapi juga bisa juga sebagai pesaing kita, ya, begitu ya, sebagai pesaing juga di sini. Nah, saya tanyakan, apa contohnya? Contohnya kolaborasi dengan kompetitor. Ini Rizal Asifa, Rizal. Contoh perusahaan yang melakukan kolaborasi dengan kompetitor. Cepat Rizal, apa? Apa contohnya? Krismah aja lah, Krismah Yani. Krismah. Apa contohnya perusahaan yang melakukan kolaborasi dengan pesaingnya? Bisa? Untuk pesaing ya, kompetitor pesaing ya Pak? Ya, Niko Sinamo. Dengerin ya, anak-anak dengerin ini. Dengerin, jangan bertanya lagi. Apa contohnya? Dengar? Apa contohnya sebuah perusahaan bekerja sama dengan kompetitornya? Contohnya. Pak. Meliana. Melani. Lama ya, David Sandiago. Nah, siapa yang mau jawab? Cepat. Siapa mau Gojek jawab? dan Bluebird. Mungkin Gojek dan Bluebird, Pak. Gojek dan Bluebird, Pak. Gojek dan Bluebird, bagus. Dan PT. Bagus, Gojek dan Bluebird. Apalagi? Contoh. XL Axiata Pak. Samsung, Sony bekerja sama LCD TV, Pak. Bagus. Yang lainnya? Apple dan Microsoft Pak. Bikin apa dia? Apple dan Microsoft. Bikin apa? Bagian teknologi Pak. Teknologi. IT Pak. Bagus, ini. Yang lainnya? Pak. Kinsai. Apa Kinsai? Pak. Kinsai, kamu pernah naik mobil Avanza nggak? Daihatsu sama itu Pak, sama Toyota Pak. Bagus. Sharing produk Pak. Membuat apa? Membuat produknya Pak, mobilnya Pak hampir sama tapi berbeda. Apa produknya? Avanza Xenia Pak. Bagus. Itu contohnya ya, bahwa sebuah perusahaan bekerja sama dengan kompetitornya. Di samping tadi yang disebutkan oleh yang lainnya. Bagus ya. Nah, anak-anak, ini pengantar dari saya dulu tentang bagaimana kolaboratif di dalam supply chain. Kita lanjutkan ya. Sekarang dengan grup 1. Siap-siap tadi. Siapa grup 1 tadi? Siapa tadi ya? Ayo siapa grup 1? Cepat. Fadil ya, Fadil. Ya. Silakan Fadil. Ya. Di share aja Pak itunya Pak. Silakan. Share. Oh ya. Ini di unmute, Fadil unmute. Suaranya di unmute. Ayo Fadil. Laptop saya kentang Pak. Aduh, nggak bisa ya. Ampun. Hah? Oh. Yang digawe kan? Kelak di
foto. Baik, Fadil bagi-bagi nanti ya. Siapa aja tadi temannya Fadil, kemudian dari Saya, grup Pak. 1. Ya, bagi-bagi nanti akan presentasinya mana saja ya. Mulai dari halaman 1, Fadil. Halaman 1. Baik, di show slide. Slide slow. Itu yang di bawah. Ya, silakan Fadil. Dan kelompok 1 teman-temannya tadi. Silakan. Slide 1 dulu, slide 1. Perkenalkan kelompoknya. Ya, silakan. Baik, duluan Dil. Sabar. Di gua nge-lag. Aku pembukaannya. Yuk, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang understanding the meaning of collaboration in the supply chain. Jadi, memahami tentang kolaborasi di dalam rantai pasok. Nah, dari kelompok kami, saya sendiri Arif Fajar Mirzawan, dan teman saya Fadila Aditama dan Sri Rezeki Natsution. Next, Dil. Nah, bentar, Pak. Nah, jadi yang pertama tuh deskripsinya ya. Collaboration is an amorphous meta concept that has been interpreted in many different ways by both organizations and individuals. Sebentar Pak, laptop saya agak nge-lag, jadi mau buka materi dulu Pak. Nah, kolaborasi di dalam meta konsep ANMOV yang telah ditafsirkan dengan berbagai cara oleh organisasi atau individual. Maksudnya itu dalam konsep ini, kolaborasi rantai pasokan itu telah terbukti sulit diterapkan, meskipun masih memiliki potensi untuk menawarkan kinerja yang meningkat secara signifikan. Itu saya ambil dari Irlandia dan Bruce tahun 2000. Kenapa masih sulit rantai pasok ini sulit diterapkan? Padahal memiliki potensi untuk menawarkan kinerja yang sangat signifikan. Karena kurangnya pemahaman tentang apa yang sebenarnya menyeratkan kolaborasi. Misalnya, saya mengambil contoh Barat dan Oliveira itu menemukan bahwa hambatan utama untuk pengembangan inisiatif CPFR atau perencanaan kolaboratif itu kurangnya perhatian untuk mengembangkan perjanjian ujung depan dan secara khusus organisasi apa yang akan berkolaborasi. Jadi kurangnya komunikasi untuk berkolaborasi antara satu perusahaan dengan satu organisasi yang lainnya. Lalu collaboration is not just about developing closer relationship or integrated process between supply chain related function, purchasing, manufacturing, tapi include marketing komersial, itu seperti promotion atau produk-produk service baru dari introduction dan R&D activities. Ya, saya lanjutkan Pak di slide yang kedua.
collaboration itu, each organization in a supply chain has its own plan for activities, and within each organization, many more often unrelated plan exist, such as replenishment, forecasting, schedule for prediction. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, kolaborasi itu kan kerjasama antara dua perusahaan yang saling membantu untuk merealisasikan kapasitas yang tidak berguna demi mendapatkan keuntungan kepada dua perusahaan tersebut yang saling bekerja sama. Dil, slide selanjutnya, Dil. Jadi itu terdiri dari dua collaboration. Yang pertama itu ada horizontal collaboration dan vertical collaboration. Nah, yang internal collaboration itu adalah kerjasama di antara perusahaan tersebut. Ya, mungkin yang saya pikir sih seperti ini, Pak. Kerjasama antara pegawainya biar mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal gitu, Pak. Terus yang kalau external collaboration itu, misalnya seperti ini, perusahaan manufaktur bekerja sama dengan perusahaan material demi manufakturnya itu berjalan dengan baik. Contohnya seperti perusahaan cat, misalnya Nippon Paint kan Pak, mereka membutuhkan perekat dalam cat tersebut. Jadi mereka bekerja sama dengan perusahaan perekat demi manufaktur yang lebih baik lagi. Nah, yang kalau external collaboration dalam competitors, tadi seperti Mazda dan Toyota yang bekerja sama untuk mendesain mobilnya tersebut, Pak. Kalau external collaboration dalam bentuk customer-nya, mungkin kalau saya baca-baca dari kemarin dari website ya Pak, misalnya seperti Gojek dan Grab yang bekerja sama dengan perusahaan IT agar customer tersebut lebih gampang dalam memproses hal yang ingin diperolehnya, Pak. Dil, lanjut Dil. Nah, ini nih. Collaboration is not just about developing close information, it change-based relationship at an operational level activity. Nah, di situ kolaborasi itu bukan tentang mengembangkan hubungan yang berbasis pertukaran informasi, seperti misalnya pengembangan produk ataupun yang lainnya, tapi juga harus diimplementasikan dalam tingkat taktis dan strategis dalam organisasi untuk di seluruh rantai pasokan itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, itu kan PPIC procurement tuh awalnya supplier mereka mengirimkan barangnya itu ke warehouse supplier, terus dibagi lagi ke penerimaan material dan stok supplier. Nah, itu kan dari penerimaan di material yang digambar nggak bisa ditunjuk lagi. Pokoknya yang itu yang ada gambar warna di bawah warna kuning. Nah, itu Dil. Itu kan harus dicek dulu di quality control yang tadi yang saya bilang, bukan tentang pengembangan di bagian informasi dan hubungan saja, tapi harus ada strategi untuk mengembangkan seperti quality control itu, agar ketika kita memproduksi untuk konsumen itu bisa menjadi daya tarik atau daya pikat konsumen itu sendiri untuk memilih ke produk kita ataupun ke perusahaan kita. Nah, dari PPIC procurement itu kan mereka baru sharing ke
supplier, misalnya sharing itu berupa forecast ataupun permintaan tentang peramalan berapakah bahan yang akan dibutuhkan, kebutuhannya berapa banyak, dan hal-hal lainnya seperti cek quality control dan pengirimannya itu prosesnya bagaimana. Itu termasuk ke dalam taktik dan strategi di dalam organisasi rantai pasok. Lanjut, Dil. Nih, elemen dari collaboration yang tadi dijelaskan. Sebentar. Saya ingin menambahkan, Pak. Jadi kan ada beberapa elemen yang dibutuhkan dalam kolaborasi tersebut. Kalau yang pertama itu ada cultural elements. Di dalam cultural elements itu terdapat kepercayaan, mutually, dan yang ketiga itu sharing information, yang keempat itu keterbukaan antara komunikasinya, Pak. Jadi seperti yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya, di kolaborasi itu kan ada 3 hal yang paling utama. Yang pertama itu antar perusahaan harus saling membagikan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung memberikan kerugian bagi perusahaan tersebut. Terus yang kedua itu skema koordinasinya harus jelas, dan kolaborasi itu harus saling memberikan informasi, contohnya seperti dalam mengambil keputusan harga, merek, dan lain sebagainya. Jadi hal tersebut masuk ke dalam cultural elements. Terus kalau yang strategi elementsnya itu mungkin lebih masuk ke inbound logistiknya ya Pak, dalam supply chain-nya, agar perusahaan tersebut dapat mengambil profit yang lebih baik lagi, Pak. Untuk pengembangan, jadi untuk pengembangan ya Ki, jadi lagi, Pak. Pengembangan produk, baik dari informasi, baik dari komunikasi, teknologinya, ataupun apa saja yang dibutuhkan. Seperti itu, Pak. Next, Deal. Masuk di depan aja motor segera. Lah di belakang ya. Depan sana toh. Mutu. Ada siapa Pak Indra? Deal. Nah, jadi saya akan menyimpulkan dari beberapa. Sebelumnya saya minta maaf tadi ada ada gangguan sedikit. Nah, saya akan menyimpulkan dari apa saja yang kita jelaskan di sini tadi. Pertama itu yang tadi saya bilang, collaboration is not amorphous meta concept that has been interpreted in many different ways by both organization and individuals. Itu maksudnya seperti yang tadi saya bilang, bukan tentang kolaborasi itu meta konsep Unmorph yang telah ditafsirkan dengan berbagai cara oleh organisasi dan individu. Dalam konsep ini yang saya maksud itu, kolaborasi rantai pasok itu sulit, tapi memiliki potensi untuk melakukan atau menawarkan kinerja itu secara signifikan. Terus yang kedua, banyak pasti di dalam ketika kita bekerja sama atau kolaborasi dengan sebuah perusahaan, itu pasti bakal memiliki banyak masalah dalam supply chain-nya ataupun dalam hal lainnya, dan kita bagaimana cara untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan itu. Seperti yang tadi yang dijelaskan oleh Saudara Kiki dengan pengembangan dari cultural elements atau strategic elements. Kemudian
yang dari kolaborasi juga bukan tentang informasi doang, tapi lebih ke strategi dan taktik yang harus kita perbaiki ataupun kita kembangkan. Terus hambatan pasti dalam kolaborasi pasti dalam kolaborasi. Nah, itu dalam collaboration pasti ada hambatan ataupun masalah. Salah satunya hambatan yang lainnya itu menjadi konteks untuk kolaborasi itu kapan harus berkolaborasi dan dengan siapa kita harus berkolaborasi. Dengan ini pasti banyak kebingungan seputar masalah yang berasal dari beberapa sumber, termasuk dari implikasi kolaborasi harus dapat diskalakan ke sejumlah besar pelanggan dan pemasok atau supply chain. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apakah ada yang ingin atau kurang mengerti dan ingin ditanyakan? Baik. Terima kasih ya, Ade Fajar. Ini posisi lagi di mana nih, Ade Fajar? Di jalan atau di pinggir jalan? Sedang berhenti dulu. Saya lagi di Polman, Pak, lagi di Politeknik, lagi ada ini, Pak, ngurus ini ada kerjaan sedikit, Pak, di Polman, di Politeknik di Bangka Belitung, Pak. Oh, di Bangka Belitung, Politeknik Bangka Belitung ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian yang kedua Fadila ya. Yang ketiga Sri Rezeki. Nah, presentasinya bagus, cuman ini untuk penyempurnaan slide-nya ada beberapa hal yang perlu dilengkapi dulu, komen dari saya. Bisa di stop sharing dulu, Fadil. Boleh stop sharing. Ya. Kita lihat presentasi ini dari jurnal. Ini jurnalnya, Understanding the Meaning of the Collaboration in the Supply Chain. Sebuah paper yang publish di sebuah jurnal lah, begitu ya. Oke, di bagian awal tadi kalau dapat ada satu slide menjelaskan kenapa kolaborasi itu penting dalam supply chain. Ya, jadi dari sini bisa diambil poin-poinnya. Ya, bisa diambil berapa poin. Kemudian berikutnya tadi sudah bagus, ada gambar ini. Collaborative scope of collaboration atau ruang lingkup collaboration. Nah, supaya ini bisa dijelaskan dengan baik, seharusnya dimasukkan gambar yang berikutnya ini. Ini. Tadi Sri Rezeki kan menjelaskan tentang kolaborasi internal ya. Nah, di sini dijelaskan yang dimaksud dengan kolaborasi internal itu lihat gambarnya. Di dalam perusahaan itu kan terdiri divisi-divisi. Ada divisi purchasing, logistik, manufacturing. Nanti kalau tepatnya begini, ada operation, ada marketing, ada finance, ada divisi SDM, begitu ya. Mungkin ada maintenance. Nah, kemudian ada bagian purchasing, kemudian ada warehousing, ada macam-macam bagiannya. Minimal yang saya sudah sebutkan itu. Itu berarti bagian-bagian atau divisi-divisi di perusahaan. Nah, antara satu bagian dengan bagian yang lain, itu perlu melakukan kolaborasi supaya dia sinkron untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Ini yang dimaksud dengan internal collaboration. Internal organization activity, they must collaboration between each other. Kemudian nanti baru yang tadi sudah jelaskan bagus. Ada eksternal dengan supplier. Ya.
External collaboration ke arah hulu dengan supplier, ke arah hilir dengan customer. Ada lagi yang horizontal, kolaborasi dengan berbagai organisasi, kolaborasi dengan kompetitor. Ya, seperti gambar yang tadi yang saya tunjukkan. Ya, ini dijelaskan di sini. Jadi gambar ini Ade Fajar dan Mbak Sri Rizky ya, dimasukkan di PowerPoint-nya, dilengkapi ini gambar ini. Slide-slide-nya aja. Capture aja ini, potong. Ya, Pak. Masukin. Kan terlihat ya. Baik, Pak. Kemudian, nah ini juga penting bahwa level dari kolaborasi itu apa? Ternyata dia ada 3 level. Ada level strategik, ada tactical, ada operational. Ya, di sebuah perusahaan kan kita tahu bahwa level strategik itu maknanya tingkatnya adalah tingkat yang kalau dari organisasi, struktur organisasinya adalah pimpinan atau CEO perusahaan. Dari segi keputusannya ada keputusan-keputusan yang berkaitan dengan jangka panjang dan mengkonsumsi sumber daya yang besar, strategik. Nah, nanti di bawahnya ada level tactical dengan level organisasi atau struktur organisasi di bawah yang CEO-nya itu. Nah, bawah yang lebih rendah lagi kan, yang operasional adalah yang kegiatan teknikal sehari-hari. Jadi yang perlu juga disampaikan bahwa level dari kolaborasi itu seperti ini, ada 3 level. Ya, ditambahkan ya Sri ya, nanti di PowerPoint-nya. Ini juga bagus kalau menambahkan tadi itu, menjelaskan tadi lebih jelas. Ya, kalau mau pakai yang ini boleh, atau yang ini. Jadi lengkapnya ini saja mungkin. 1 slide yang ini saja. Lebih lengkap. Perusahaan-perusahaan mempunyai strategi-strategi yang berbeda-beda. Bagaimana strategi ini bisa dikolaborasikan? Perusahaan-perusahaan mempunyai culture-culture yang berbeda-beda. Bagaimana ini bisa disatukan? Ya, bisa dikolaborasikan, bukan disatukan, dikolaborasikan. Ya. Nah, ini tadi gambar ini sudah ada. Gambar ini menunjukkan elemen culture. Jadi kalau gambar tadi sebelumnya belum ada, tiba-tiba loncat ke sini, jadi ada putus ininya, hubungannya. Ya kan, ini kan culture. Sementara ini culture itu dari mana? Sebenarnya dia menceritakan tentang di sini. Ya. Jadi ini dulu, terus masuk ke sini, gambarnya saja, nah, terus baru masuk ke sini. Gitu ya. Nah, bagian akhirnya itu sebaiknya anak-anak menyimpulnya dari conclusion sini. Conclusion. Sri, nanti disimpulkan dari conclusion di sini. Poinnya ada berapa poin ini ya, diringkas saja. Yang mana gitu. Sebagai conclusion. Nah, itu masukan saya terhadap PPT-nya, nanti bisa disempurnakan. Silakan lagi nanti di-upload nanti nanti minggu depan ya, sampai minggu depan lah 1 minggu untuk memperbaikinya. Nah, di-upload saja ya. Nanti saya terima yang perbaikannya ya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya silakan ini. Kalau dari anak-anak ada yang mau bertanya, silakan. Mau bertanya kepada grup kelompok 1 ini, yaitu ke Ade, Fadila, dan Sri. Silakan. Mau ini saya tampilkan lagi, boleh PowerPoint-nya, atau dari siapa tadi? Ade, bukan Ade, Fadil mau menampilkan. Mana Fadil orangnya? Ada nggak ini? Kalau nggak ada, biar saya tampilkan. Nggak ada Fadil ya? Saya tampilkan, Pak. Hah? Materinya, Pak. Boleh, Sob. Silakan. Ade Fajar boleh menampilkan. Silakan. Silakan dari mahasiswa yang lainnya. Silakan ditanyakan. Nah, ini conclusion-nya sudah ngambil dari tadi ya, yang tadi ya. Ini. Nah, bagus kalau sudah. Pak, udah ada conclusion. Oke. Bagus. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Heni biasanya suka nanya itu. Ayo Heni, silakan Heni. Untuk diskusi. Baik, Pak. Jadi boleh nanya, boleh menambahkan lah. Untuk kita akan diskusi aja ya. Silakan. Iya, Pak. Tadi kan di slide yang tentang culture, yang ada trust, mutuality,
Nah, iya ini. Nah, di sini tadi kan di slide disebutkan ada beberapa elemen culture. Nah, salah satunya mutuality and openness. Nah, tentang yang openness itu keterbukaan, contoh dari keterbukaan sehingga terjadi kolaborasi itu seperti apa? Kalau mutuality kan sudah pasti adanya hal atau kesamaan, makanya mereka berkolaborasi. Nah, kalau dari segi openness atau keterbukaannya, apakah bisa lebih diperjelas oleh kelompok 1? Terima kasih. Ya, bagus tuh pertanyaannya. Silakan. Kira-kira dielaborasi lah ya. Nah, Ade Fajar, kemudian Fadila dan Sri Rizky. Kalau dari segi mau openness ngejawab itu dulu atau bagaimana? aku yang Silakan. baik Pak? Silakan, siapa aja Ki dulu? mau ngejawab dulu atau aku dulu Ki? Sudah. Ade Fajar aja dulu. Ade dulu. Nanti ditambahkan. Baik. Tambahkan yang lain. Oh, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Henny Fortuna. Kenapa maksudnya dari openness, keterbukaan komunikasi itu seperti apa? Ya, seperti ini. Jika saya akan memberi contoh kepada Henny, seandainya Henny mau melakukan kolaborasi dengan teman Henny, tapi Henny tertutup, apakah Henny akan menjadi percaya atau ingin kolaborasi dengan si Henny? Tentu tidak kan, karena ya dengan komunikasi aja Henny udah mulai tertutup. Henny tidak terbuka dengan informasi-informasi atau informasi untuk ketika informasi lah, keterbukaan tentang informasi tentang suatu produk Henny. Otomatis perusahaan tidak akan memberikan ataupun tidak mau berkolaborasi dengan perusahaan Henny karena sudah terlihat wah ini juga udah tertutup dari produknya, apalagi ke depannya. Makanya sangat dibutuhkan keterbukaan komunikasi itu. Ade Fajar, ya, Pak. punten, tadi fokus pertanyaan Henny itu di culture. Nah, kalau culture sebuah perusahaan, culture-nya itu apa yang mesti open gitu ke yang lainnya, begitu maksudnya. Karena culture, culture itu budaya perusahaan. Budaya perusahaan, pertanyaan ini. Ini kan slide-nya tentang budaya. Di budaya perusahaan ini kita mana tadi di openness, mesti open, terbuka. Itu di sebelah kanan. Sebelah kanan kan ada budaya perusahaan mesti open. Nah, itu apa contohnya lah, begitu kata ini, yang mesti kita open ke pihak lain. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan. Sebentar. Seperti keterbukaan keterbukaan dalam mendorong gimana ya? Keterbukaan dalam mendorong orang-orang dalam organisasi itu lebih berani berpikir, Pak, seperti motivasi dan rasa saling percaya, kerjasama, kreativitas individu atau kreativitas kelompok, kemudian keteladanan dalam pola pikir, terus izin menambahkan, Pak. Ya. Misalnya Silakan Sri. Keterbukaan prinsipnya, nilainya, persepsi dalam menjalankan perusahaannya tersebut, Pak. Jadi tadi kan kata Adik, kayak contohnya Henny tuh buka perusahaan kan, Pak. Terus dia nggak open mind gitu loh, Pak, ke perusahaan kolaborasinya ini. Jadi kan gimana ya, Pak? Kan kalau kita misalnya tidak open mind gitu kan, Pak, jadi dari situ tidak bakal ada terjadi kepercayaan antara perusahaan tersebut. Jadi gimana ya? Jadi prinsip itu harus. Gini, saya sambil mengarahkan lah sedikit ya. Anak-anak tahu nggak apa budaya perusahaan PT Pos Indonesia yang baru-baru ini? Atau tepatnya apa budaya perusahaan untuk perusahaan-perusahaan di bawah perusahaan BUMN? Siapa yang tahu? Beritanya baru-baru ini. Ya, kurang lebih 3 mingguan atau 2 minggu ini lah baru hangat. Jadi
BUMN di seluruh Indonesia itu ditetapkan ada satu budaya perusahaan. Siapa yang tahu budayanya apa? Itu masuk pertanyaan Henny itu tadi. Pertanyaan Henny ke arah sana. Apa budaya sebuah perusahaan? Akhlak, Pak. Apa? Ah, bagus tuh. Akhlak, Pak. Berarti Henny update. Akhlak, betul. Akhlak. Akhlak, Pak. Apa kepanjangannya Henny? Apa kepanjangannya ini? Akhlak tuh. Siapa yang tahu kepanjangannya apa? Budaya. Boleh browsing, gampang. Amantu. A-nya apa? Akselerasi internalisasi budaya, Pak. A itu apa? Adaptif. Bukan Agnes. Akhlak itu akselerasi. Bukan. Akhlak. A itu apa? Amanah. Kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, Pak. Oke, bagus. Nah, itu contoh satu budaya perusahaan yang di seluruh BUMN diterapkan itu semua. Satu budaya perusahaan. Semua BUMN namanya budaya akhlak. Nah, kalau kita ingin kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan BUMN, maka apa? Maka perusahaan lain harus juga amanah, begitu. Ya kan? Harus amanah, sama-sama gitu. Harus kompeten, sama-sama kompeten. Harus harmonis hubungannya, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, itu maksudnya open, terbuka di sini untuk bisa melakukan kolaboratif. Kita juga harus bisa mengadopsi atau bekerja sama dengan budaya orang lain, menyesuaikan budaya perusahaan kita. Misalkan JNE barusan saya browsing juga ini. JNE punya budaya kerja, dia itu apa di sini, nyaman di sini ya. PT mendapatkan kerja keras. Tadi saya baca baru sekilas budaya JNE itu adalah, nanti boleh yang teman-teman yang lain ya coba. Saya tadi baca nyaman budaya PT JNE misalkan ya, itu bisa dilihat apa misalkan nyaman itu ada kepanjangannya mungkin nanti apa saja. Nah, itu kalau bekerja sama kan bisa disatukan. Misalkan PT Pos kan ada vendor-vendornya, ada saluran distribusinya, ada customer-nya. Maka baik saluran distribusinya atau third party-nya maupun vendor-vendornya itu bagaimana untuk bekerja sama. Atau antar perusahaan. JNE mau kerjasama dengan PT Pos, kan bisa kan? Tadi kolaborasi kan? Kolaborasi menggunakan angkutan, kolaborasi menggunakan gudang yang sama. Ya kan bisa kan? Kolaborasi bahkan tenaga ahli, bisa. Jadi walaupun sebagai pesaing tetap bisa berkolaborasi. Mereka itu perusahaan-perusahaan perposan itu masuk dalam satu asosiasi. Asosiasinya apa? Siapa tahu? Ade Fajar tahu nggak nama asosiasinya apa? Asosiasi Pos ya, Pak. Nah, apa? Siapa yang tahu di sini? Asosiasi Pos. Jadi TKJNE, PT Pos, macam-macam lah. Perusahaan-perusahaan yang kelompok itu. Siapa? Asperindo. Betul. Asperindo. Di dalam asosiasi Asperindo. Di Asperindo itu mungkin ada budayanya juga disatukan. Dianukanlah, ada persepsi yang sama tentang budaya kerja di Asperindo. Itu salah satu. Bagaimana supaya bisa berkolaborasi antar pesaing, juga mereka kolaborasi. Itu. Saya lupa tuh, Asperindo itu ada motonya, meskipun bersaing, tetapi tetap bekerja sama kalau nggak salah saya. Saya lupa itu motonya, mungkin nanti saya cari lagi ya. Sering diomongin itu, meskipun bersaing, waktu saya beberapa kali itu, tetapi tetap mereka bekerja sama, kolaborasi. Karena ada banyak yang bisa dikolaborasikan. Contoh begini, jaringan PT Pos itu kan ada sampai ke pelosok-pelosok daerah kan? Betul nggak, Dek? Sampai ke daerah-daerah di Bangka Belitung tuh sampai kecamatan. Tapi jaringan JNE tidak sampai ke sana. Sampai jaringan JNE tidak sampai ke sana. Jadi umpamanya kalau JNE dapat order mengirim ke suatu kecamatan di daerah
Bangka, situ kecamatan apa yang tidak ada jalur JNE, dia kirimnya lewat PT Pos. Nah, dimasukkan ke PT Pos yang dipakai ke sana. Nah, itu namanya kolaborasi itu. Kerjasama, dijalin kerjasama itu. Supaya lancar. Ya kan? Memanfaatkan jaringan PT Pos yang sampai ke daerah-daerah. Nah, bagus itu pertanyaan dari Heni ya. Kalau diskusinya bagus. Ada yang lain? Silakan. Oke, terima kasih ya Heni. Bagus Heni. Pak, saya izin mengoreksi Pak. Ya silakan. Heni silakan lanjut. Jadi tadi kan Pak yang saya sebenarnya yang saya fokuskan pertanyaan untuk kelompok 1 itu tentang contoh atau penjelasan spesifik dari openness atau keterbukaan. Sementara di salah satu poin di culture element itu sudah ada trust, kepercayaan. Nah, saya lihat tadi mereka seperti lebih condong kepada menjelaskan kepada sisi trust, kepercayaan gitu, Pak. Nah, saya pengen spesifik yang tentang openness, contoh keterbukaan itu lebih spesifik perbedaannya dengan trust seperti apa. Terima kasih. Iya, silakan. Saya coba menjawab ya untuk openness dan communication itu. Maksudnya di situ tuh kalau trust kan kepercayaan tuh, lebih ke membangun kepercayaan. Dengan membangun kepercayaan itu yang trust. Tapi kalau misalnya openness dan communication itu seperti kayak open thinking atau keterbukaan tentang pemikiran-pemikiran kita. Jadi yang saya bilang tadi Henny tentang kita bagaimana tentang proses kerjasamanya, proses rasa mengembangkan kreativitas itu dari setiap organisasi. Misalnya saya beri contoh tuh misalnya satu organisasi memiliki pengembangan atau kreativitas ya terbuka dengan organisasi yang telah dikolaborasi atau telah bekerja sama itu tentang kreativitas, tentang ide-ide cemerlang untuk mengatasi masalah tadi, tentang instruksi. Terus kalau misalnya keterbukaan itu tuh lebih ke keterbukaan tentang networking atau jaringannya. Misalnya komunikasi untuk hubungan atau komitmen untuk mereka untuk membangun jaringan komunikasi atau hubungan kerja. Terus keteladanan mereka, pemberdayaan mereka dengan penggunaan data informasi secara kolektif, sumber daya fasilitas kerja yang memadai ataupun dukungan moral yang memadai, dan komunikasi itu tidak hanya dengan satu arah ataupun dengan satu sisi, tapi lebih ke dua arah. Maksudnya dua arah ini ibaratnya seperti kayak misalnya perusahaan A mengkomunikasikan ataupun memberitahukan tentang pengembangan bla 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 dengan perusahaan B. Ternyata perusahaan B misalnya tidak setuju, yang perusahaan A dengan B ini kan sedang kolaborasi kan. Mereka harus mencapai kesepakatan dengan dengan hal-hal yang berbeda tersebut. Makanya dibutuhkan komunikasi dan keterbukaan itu untuk menjalin kerjasama itu biar lebih afdol lah, bahasa itunya lebih mantep lah, lebih kece lah, biar lebih percaya dan lebih bisa untuk untuk pengembangan lah. Sementara begitu nggak apa-apa. Coba kalau Henny mau melengkapi, mungkin ini ada informasi, silakan Henny mau dilengkapi boleh untuk kita sharing ke teman-teman. Kalau menurut baik Pak, terima kasih. Kalau menurut saya Pak, perbedaan yang lebih spesifik antara trust dengan openness itu, menurut saya kalau openness itu bukan lebih terhadap keterbukaan atau misalnya keterbukaan terhadap produk atau kita misalnya terbuka lah gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi, bukan seperti itu Pak. Tapi kalau menurut saya openness yang dimaksud itu menurut saya lebih condong ke open minded Pak, penerimaan terhadap atau keterbukaan terhadap pemahaman-pemahaman. Misalnya contoh ada dari partner kita yang ingin memberikan kita sebuah alternatif, nah itu lebih ke keterbukaan kita terhadap pandangan atau pemahaman mereka Pak. Seperti itu Pak. Ya. Fadil bisa stop sharing dulu nggak? Bisa stop sharing nggak, Fadil? Bukan saya, Pak. Adik ya, adik. Sudah, Pak. Sudah ya. Ini saya tunjukkan di sininya. Sebentar. Tadi gambar ini.
Nah, yang ditanyakan kan ini openness and communication. Mari kita lihat di sini. Di sini penjelasannya. Openness, keterbukaan. Terbukaan. Kan jenis komunikasi itu, kepercayaan itu kalau kita mau kolaborasi kan ada trust, percaya satu sama lain. Mutually itu artinya apa? Artinya saling menguntungkan. Jangan kerja sama yang satu untung, yang lain buntung. Misalkan ya, itu tidak kerjasama yang jangka panjang. Yang ketiga, pertukaran informasi. Yang keempat, openness. Nah, openness, kalau communication kan sudah jelas. Penjelasan openness itu di sini. Openness. Openness and honesty. From both internal and external viewpoint, a culture of openness and honesty is needed. Ini peneliti-peneliti seperti Speakman, Hogarth, Steng melakukan penelitian-penelitian bahwa kalau kita kerjasama atau kolaborasi itu perlu adanya keterbukaan dan kejujuran, ya, keterbukaan dan jujur itu. Nah, jadi adik itu kalau punya pacar harus terbuka dan jujur ya. Nah, isi dompetnya berapa dikasih tahu, jujur. Di Bandung tidak simpen yang lain, cuma di Bangka saja, begitu misalkan ya. Nah. For example, if a delivery is going to be late, apa artinya? Jika pengiriman terlambat, gitu ya, the sender, pengirimnya, should not wait until such time as the promised delivery date has passed. Artinya nih, kalau misalkan pengiriman terlambat, ini yang ngirim ini jangan sampai menunggu barangnya itu memang datang terlambat ke sana. Jadi apa? Dia harus menyampaikan ini. Instead the recipient should be informed early as possible. Nih kuncinya. As early as possible. Cepat diberitahu bahwa ini ada masalah, terbuka. Ya, terbuka artinya. Jadi kadang-kadang begini, ada pengirim tidak sesuai dengan due date, terlambat. Tapi dia diam-diam aja. Itu ditunggu-tunggu barangnya nggak datang-datang. Ya kan? Kan jadi kesel ini. Sudah kerjasama harus pengirimannya tepat waktu 3 hari, tetapi ini terlambat. Seharusnya secepat mungkin dikasih tahu, terbuka. Secepat mungkin jadi. Informed should be informed as early as possible. Secepat mungkin diinformasikan kepada yang nanti menerima bahwa ini barang akan terlambat. Apa di sini disebut? Contingency plan-nya. Misalkan truknya ada kerusakan, maka contingency plan-nya kami akan melakukan pengiriman truk yang lainnya untuk menjemput barang tersebut, sehingga ini barang meskipun terlambat tetapi bisa diselesaikan, bisa datang ke tempat tujuan meskipun akan terlambat misalkan 3 jam. Nah, ini disebutkan ada contingency plan, gitu. Such openness and honesty can develop trust. Dengan adanya keterbukaan dan kejujuran akan membangun trust and respect. Jadi orang yang dikirim barang itu meskipun dia terlambat karena ini terbuka dan jujur, maka kan akan respect ya. Oh ya udah nggak apa-apa karena sudah ada penggantinya, telat sedikit nggak apa-apa. Tetapi kalau nggak dikasih tahu, barangnya nggak datang-datang, gitu. Dijanjikan hari ini datang, baru datang nanti 2 hari yang lagi. Kesel nggak gitu kira-kira? Kalau nggak ada informasi. Kesel kan? Nah, karena tidak terbuka. Nah di sini dijelaskan. Perlunya ada keterbukaan. Kalau ada terjadi sesuatu, itu segera terbuka. Nah, itu salah satu budaya kita namanya budaya keterbukaan. Begitu kan di dalam culture, ini salah satu bagian dari culture. Culture kita terbuka apa tertutup orangnya. Begitu ya. Nah, kalau kita mau kolaboratif harus terbuka. Begitu. Gitu kira-kira Hani menjawabnya ya. Nah, ya Pak. gimana Hani? Nah, ya? Ya Pak, cukup Oke. dimengerti Pak. Nah, mengerti ya. Nah, ini penjelasannya dari jurnal ini ya. Terima kasih juga Heni yang sudah pertanyaannya bagus ya. Saya kira itu pertanyaan yang berkualitas itu ya. Berkualitas sehingga kita juga mencari itu maknanya apa. Bagus kan? Anak-anak sekalian, ini kelihatannya waktunya ya yang terbatas ya. Mungkin anak-anak ada aktivitas yang lain karena kita kuliah itu sampai jam 10 ya, betul ya? Betul ya. Sekarang sudah lewat ya. Ini diskusinya menarik ya.
Agnes juga sudah senyum-senyum. Itu mungkin ada kegiatan yang lainnya, mau jalan-jalan. Kinsai mau ke pinggir pantai. Tadi, Pak. Mau bertanya ya? Mau bertanya Kinsai. Kinsai gimana pinggir? Ya, kemarin kena gempa di Pangandaran gimana? Ya, siap-siap mitigasi aja, Pak. Maksudnya aman. Kinsai nggak apa-apa waktu kemarin ada gempa di daerah Pangandaran. Alhamdulillah aman, Pak. Kan ada banyak gedung-gedung yang rusak juga ya di daerah Ciamis ya. Tapi aman ya Kinsai ya. Posisinya di mana? Kinsai ini posisi di mana? 2 kilometer dari bibir pantai, Pak. Oh, dekat sekali ya. Tiap hari mandi di pantai terus ya. Berarti ya. Oke. Nanti Agnes jangan lupa diajak ke sana main ke Pangandaran ya. Ya. Ya Kinsai ya. Ajak tuh. Baik, Pak. Yang lainnya Sri Rezeki gitu. Teman-teman yang lain diajak ke sana lihat pantai Pangandaran. Anak-anak ini ya. Ini waktunya sudah terbatas. Mungkin anak-anak ada aktivitas yang lain ya. Ya. Nggak apa-apa kalau kita akhiri aja kuliahnya ini. Agnes ada pertanyaan? Terakhir boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Silakan tanya nih ke. Sebenarnya saya mau nanya dari Silakan. awal itu untuk kolaborasi logistik ini itu ini nggak sih Pak, kalau biayanya itu gede nggak sih sebenarnya gitu. Jadi pada para perusahaan yang mau bersaing pun kan pasti berpikir untuk melakukan kolaborasi, sedangkan biaya logistik aja itu masih gede di Indonesia sendiri gitu Pak. Jadi keuntungan dari kolaborasi logistik ini dari segi biaya apakah lebih menguntungkan daripada mereka berdiri sendiri atau gimana Pak? Mangga nih saya bisa jawab, tapi ini saya minta nih teman-teman yang lain nih coba ngejawabnya. Ade Fajar, Fadil, dan Sri Rezeki yang punya hajat hari ini. Coba dijawab. Baik Silakan. Pak, Fadil lah, akan Fadil. coba Fadil lah, gantian. Fadil ya Pak. Lain Ade, Fadil. Fadil, Pak. Fadil, Pak. Fadil ini rambutnya sudah gondrong nih Fadil nih. Ayo Fadil. Ulang lagi dong. Katanya gini, kolaborasi itu mengakibatkan mahal atau malah bisa murah, begitu aja kuncinya. Kalau kita kolaborasi apakah akan mengakibatkan high cost begitu, bukan apa itu namanya, kan tadi disebutkan kalau kolaborasi kan memberikan benefit. Nah, menurut Agnes ya mungkin saja kolaborasi itu bisa menyebabkan cost yang tinggi, malah sementara kita kan di logistik harus efisien. Nah, bagaimana, Fadil? Ini Pak, harusnya lebih ngurangin cost Pak. Kan kalau misalkan kita perusahaan manufaktur terus ngurus logistiknya sendiri, gudang sendiri kan repot juga buat bikin gudangnya segala macam, kan pasti nambahin cost. Jadi ngurangin costnya ya dengan kerjasama aja Pak. Bagus. Ya, keren kan? Itu jawaban simpel tapi bagus. Itu simpel ya. Sri Rezeki. Sri Rezeki coba tambahin. Mantap itu bagus tuh Fadil jawabannya. Ya, Sri Rezeki. Mana nih Mbak Sri ini? Mbak Sri mana ini? Nah, kalau gitu, ya Sri. Udah, Sri. Tambahin. Tambahin Sri. Kalau menurut saya sih, ya Pak. Kalau menurut saya sih jadi lebih murah sih Pak, seperti yang dikatakan Fadil kan. Karena misalnya kayak pendistribusiannya tuh, kalau ada yang saling bekerja sama dalam kolaborasi pendistribusiannya, jadi cost-nya lebih murah gitu Pak. Jadi mengefisiensikan biaya gitu Pak. Efisiensikan biaya. Oke. Adik sekarang tambahin, Adik Fajar. Ya. Baik Pak, saya akan coba nambahin Pak. Kalau menurut saya lebih murah Pak. Tapi kalau misalnya keuntungan, ya namanya berkolaborasi pasti bagi dua Pak. Pasti lebih sedikit ketika kita lebih sedikit daripada membuka perusahaan sendiri Pak. Maksudnya perusahaan yang bergerak sendiri. Kalau misalnya berkolaborasi kan harus ada pembagian benefitnya Pak. Tapi kalau misalnya untuk biaya-biaya yang lainnya mungkin tadi udah dijelasin sama Fadil sama si Kiki, pasti lebih murah Pak. Cuman untuk pembagian hasil ataupun pembagian benefitnya yang lebih sedikit karena dibagi ke dua perusahaan. Itu Pak. Iya. Oke. Sip, begitu. Kalau mau menambahkan yang lainnya, mungkin dari teman-teman yang lain mau nambahin ini.
tidak hanya dari kelompok ini. Nastri, Nastri lah nambahin ini. Mungkin kan melihat dari strategi perusahaan yang berkolaborasi tersebut, ada kemungkinan mereka juga dapat untung banyak karena kan tergantung perusahaan itu gimana melakukan strategi mereka. Jadi tergantung gimana kerjasama mereka, cara strategi mereka dalam ini supaya berjalan lancar. Gitu ya. Nah, ini tambahin lagi nih, tambahin. Siapa yang menambahin? Gita. Gantian ini, Gita da Silva. Ayo Gita. Ya tergantung strategi yang mereka pakai ya Pak, gimana nanti untungnya yang mereka dapat masing-masingnya berapa-berapa. Jadi tergantung strategi yang digunain Pak. Gitu Kan ya. tiap perusahaan Beda-beda begitu ya. Deva nih. Deva coba, Deva bagus. Deva bagus sudah siap-siap nih. Deva. Ya Pak. Wah. Kelihatannya makin kurus nih Deva ini. Kalau menurut saya ini ya untuk keuntungannya bagi keduanya sama-sama untung ya, apalagi bisa menekan biaya kos juga. Misalnya perusahaan manufaktur butuh gudang, saya punya budget segini, itu bisa menekan biaya kos asli sendiri Pak. Tambahin lagi Niko, biar kasih pendapat semua ini. Niko, wah Niko keren ini, pakai dasi seperti manajer. Ayo, manajer forwarding. Ayo lanjut ya, Niko. Jelaskan Niko, alasannya. Terdengar Pak? Sudah terdengar? Tidak terdengar. Sudah terdengar. Sudah. Ayo, silakan Niko. Menurut saya lebih apa Pak? Kalau kolaborasi itu lebih menguntungkan kedua pihak Pak. Lebih banyak kolaborasinya lebih banyak untungnya gitu Pak. Ini kok di mana ini? NTB ya? Bukan Pak, di Medan Pak. Oh, di Medan. Di Medan. Contohnya pedagang apa sama pedagang apa kolaborasi di Medan itu? Kasih contoh. Kalau untuk pedagang kolaborasinya. Nah, pedagang durian kolaborasi dengan pedagang apa gitu? Berkolaborasi. Sambil pikir-pikirlah dulu ya, Niko ya. Boleh yang lain ini, Mbak-mbak nih, siapa nih mau jawab nih? Mbak siapa? Saya Pak. Boleh, Mbak Heni. Nanti lanjut Mbak Krisma. Menurut saya Pak, kalau menurut saya Pak, yang pastinya kolaborasi ini menguntungkan kedua belah pihak Pak, karena di culture elements tadi kan sudah disebutkan adanya mutuality, yaitu simbiosis mutualisme. Berarti kan saling menguntungkan kedua pihak. Dan kolaborasi ini juga mengefisiensi Pak. Jadi seperti contoh JNE dan PT Pos tadi itu kan berarti saling mengefisiensi. JNE tidak punya jaringan sampai ke pelosok, sementara PT Pos punya jaringan sampai ke pelosok. Itu efisiensi dan sekaligus menguntungkan kedua belah pihak Pak. Jadi saling melengkapi keterbatasan antara perusahaan tersebut. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi artinya daripada JNE harus ngebangun jaringan sendiri di daerah, dia gunakan aja jaringan PT Pos, gitu ya. Maksudnya kan lebih efisien gitu dengan kerjasama ya. Krisma tadi mau menjawab, silakan Krisma. Krisma Yani tadi mau menjawab. Jawabannya hampir sama dengan teman yang lain, pasti saling menguntungkan antar dua belah pihak. Dan gitu ya. Untuk selanjutnya itu misalkan kitanya jadi tidak ribet. Nah, kita bisa melakukan aktivitas lain selain untuk dalam kolaborasi ini kita anti ribet gitu loh Pak. Oh, anti ribet. Iya, anti ribet. Contohnya gini aja deh Pak. Misalkan untuk ibu rumah tangga gitu kan, istilahnya yang dia juga bekerja misalkan guru atau dosen gitu kan, mungkin nggak sempat waktunya untuk masak gitu kan. Jadi kita bisa pesan melalui GoFood gitu kan, tanpa harus kayak sibuk-sibuk lagi. Kita bisa ngerjakan, mungkin kita mengkoreksi setiap nilai-nilai mahasiswa atau nilai-nilai murid gitu kan. Jadi sembari mengerjakan tugas itu, kita bisa pesan GoFood dan datang tepat waktu, ya kita tinggal menikmati. Jadi no ribet gitu Pak. Terima kasih. Iya, baik. Mantap.
Jadi kita tutup diskusi hari ini dengan no ribet gitu ya, anti ribet. Udah bagus itu kata pamungkas dari Krisma ya. Nah, jadi anak-anak semua terima kasih ya. Terima kasih.